Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview saham LTLS dan prospeknya di tahun 2025. Ini karena ada permintaan dari penonton setia kami, Bang, bahas saham LTLS dong. Gimana prospek kedepannya? Karena labanya naik terus dan emiten itu terus buyback dan asing juga terus beli. Ya, ini sisi yang sangat menarik. Jadi nanti kami akan bahas lebih detail. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, siapa tahu bisa membantu, bisa cek di link deskripsi. Jadi ini saham LTLS atau Lautan Luas Tbk. Masyarakatnya hanya diberi porsi sebetulnya itu 40%. Tapi ada saham treasury itu sebesar 5%. Ya, jadi ini sekitar 40 sekian ya. Dan pemegang sahamnya itu tidak banyak. Lalu lintasnya, maksudnya keluar masuk itu hanya sekitar 100-an setiap bulan. Jadi kebanyakan holder setia. Makanya chartnya itu ya stabil menurut kami. Nah, ini chartnya ya selama 3 bulan. Anda lihat aja kayak gini. Terus terang kalau untuk pelaku pasar modal ini saham nggak menarik. Karena ya transaksinya sepi, bid overnya tipis, ya. Kemudian chartnya juga seperti ini. Dana besar masuk ke sini susah dapat barang. Nah ini setahun ya. Dia pernah nyampe angka 1000, hampir 1400 dan support kuatnya itu di 950. Tapi mulai bulan Juli ya sampai sekarang pokoknya harganya nggak lepas dari 990 sampai 1010. Ya, pokoknya segitu aja. Saya memperhatikan saham ini tuh agak unik banget ya. Nah, ini bisnisnya. Mari kita lihat. Bisnisnya itu di segmen manufaktur itu ada beberapa, ada white oil, kemudian creamer, pokoknya ini bahan baku makanan ya, bahan baku makanan. Kemudian ada sertifikasi ISO dan halal, udah ada sertifikasi ISO halalnya. Kemudian dia juga punya namanya water solution. Ini yang menarik menurut saya, bisnis pengolahan air. Jadi sekarang ini kan persoalan air itu cukup kompleks ya. Nah, dia punya ini. Ini yang menarik juga. Ya, kemudian kimia juga ada ya. Jadi artinya pokoknya kebutuhan basic banget lah. Nah, berikutnya ada juga distribusi. Ya. Mulai dari kantornya itu ada di Indonesia, Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam. Kemudian pelanggan industrial ada 2000 lebih, pusat logistiknya ada di. Wah, pokoknya kalau menurut saya ya, secara perusahaan ini istimewa kalau secara perusahaan. Tapi secara saham kan nanti dulu kita lihat ya. Nah, ini juga ada sistem pendukung dan jasa, ada food and beverage, ada electronic IT teknologi. Wes, pokoknya ada dia mengoperasikan 68.000 kiloliter tangki penyimpanan. Ya, terkait air tadi ya. Mengoperasikan 600, lebih dari 600 truk. Pokoknya ini bisnis besar. Nah, mari kita lihat secara pendapatan dan lain sebagainya. Kalau kita orang fundamentalis melihat ini saham bagus banget ya. Kalau secara fundamentalis dari banyak sisi. Pertama, laba 2024 dibanding 2023 naiknya cukup signifikan. Anda bisa lihat ini dari 51 miliar ke 88, dari 640-an juta jadi 49 miliar di tahun 2024. Naiknya signifikan. Ya, kemudian market cap-nya itu kecil. Kalau Anda uang banyak menurut saya nggak cocok di sini. Ya. Misalnya biasa pegang satu saham 100 jutaan, ini nggak cocok karena barangnya nggak banyak. Mari kita lihat dari sisi valuasi. Book value-nya masih 0,5, price to sales-nya 0,2, PER-nya di angka 5 yang annualized. Ya, kemudian earning yield-nya 15%. Jadi ini bagus banget kalau sekali lagi kalau dari sisi fundamental. Ya, udah labanya naik, valuasinya murah. Nah, mari kita lihat dari sisi
Profitabilitasnya memang biasa, bahkan cenderung menurut saya tidak begitu bagus. Net profit marginnya hanya 2%. Ingat ya, hanya 2%, sangat mini ya. Tapi ada satu sisi kelebihan yang lain, yaitu apa? Pertama, pertumbuhan daripada revenue itu lumayan, kemudian gross profitnya juga tambah bagus ya. Kemudian saham ini memberikan dividen yaitu 3,4%, dan kalau labanya naik otomatis ya naik dividennya. Dan kemudian hutangnya juga mini. Menurut saya udahlah, nggak usah dijelaskan banyak-banyak secara fundamental. Nah, kemudian secara pendapatan, mari kita lihat. Bisnis intinya adalah di sini nih, penjualan barang ini. Ya, tadi sekali lagi bahan baku makanan, setahu saya seperti itu. Bongkar muat juga naik pendapatannya. Kemudian pihak-pihak berelasi juga naik pendapatannya. Jadi intinya di sini ya. Kalau yang lain-lain nih masih kecil-kecil lah menurut saya. Intinya di sini. Dan ini tumbuh, itu artinya menurut saya bagus. Nah, ini yang menarik ya. Pertama, kalau dari sisi bisnis dan lain sebagainya, menurut saya perusahaan ini tidak perlu disinggung jauh. Ada sisi yang lebih menarik ya, yaitu akumulasi perusahaan untuk buyback dan kemudian akumulasi asing di perusahaan ini. Yang pertama, kalau sisi berita itu adalah optimis kinerjanya tumbuh. Kemudian laba melonjak di kuartal 1, lain-lainnya nggak ada. Artinya apa? Jangan berharap sentimen di perusahaan ini. Nggak ada. Anda misalkan mengharap ada Iran ngebom Israel, saham ini naik. Enggak seperti itu. Ini tidak memiliki banyak sentimen. Sentimennya hanya laba gitu aja. Nah, ini dia buybacknya. Pada Kamis 31 Agustus 2023 ya, RUPS menyepakati bahwasanya perusahaan memberikan restu untuk melakukan pembelian saham kembali atau buyback yang banyaknya. Ini yang wow sekali, itu 90,90 juta saham, yang mana setara dengan 5,3% dari seluruh modal. Dan untuk melakukan aksi ini mengalokasikan 100 miliar. Kita pakai logika sederhana aja ya. Kalau perusahaan itu melakukan aksi beli kembali, itu kan berarti ada keyakinan ini saham bagus dan akan tumbuh di masa yang akan datang. Anda perhatikan aja beberapa perusahaan yang melakukan aksi buyback. Berarti biasanya harganya sudah murah, kemudian dia kumpulkan ya, daripada dipegang oleh orang lain, nanti dia dapat keuntungan di masa yang akan datang. Kan sederhananya kita pakai logika perusahaan aja udah kena. Apalagi kita lihat tadi ya, labanya, pertumbuhannya. Di sisi lain minusnya tadi, yang mana net profitnya kecil. Nah, ini aksi nih. Aksi inilah yang menaik daripada saham lautan luas. Nah, mari kita lihat dari bulan September tahun 2023. Tadi kan saya bilang bahwasanya pada Agustus tahun 2023. Dan ternyata memang betul terjadi yang namanya aksi akumulasi besar-besaran oleh broker IF. Setahu kami memang broker ini diamanati untuk melakukan buyback ya. Kalau sekarang posisinya 85 miliar, maka masih ada sisa 5 miliar lagi. Masih banyak yang akan diborong ini oleh saham ini, oleh sekuritas ini. Jadi kalau pakai logika seperti itu, dan average-nya di angka 1118. Tapi ini mulai September loh ya, berdasarkan berita tadi kan Agustus keluar beritanya, maka September saya ambil sortir daripada aksi buyback itu. Maka pada akhirnya ini yang akan berada di retail itu akan tambah sedikit. Kalau barangnya udah ada, apa yang akan terjadi ketika perusahaan ini kemudian mendapatkan kinerja yang bagus? Ya otomatis orang beli, nggak ada yang jual ya, harga tinggi terus sikat seperti itu. Tapi ini logika ya. Kita pasar kan saham itu nggak ada yang tahu. Nah, berikutnya, kalau kita tentang dari September, ini yang betul kata pertanyaan oleh teman-teman tadi. Ini September 2024, kalau tadi September 2023. Artinya 1 bulan dari kita membuat video ini. Ya, ketika kita buat video ini harganya di 1000. Apa yang terjadi? Asing ikut akumulasi ya.
ini yang menurut kami membuat menarik. Mana itu? Ini broker ini nih. Ikut akumulasi dan akumulasinya nggak kaleng-kaleng. Itu loh yang saya juga, wah ada apa ini? Dan terus terang secara pribadi perhatian saya kesedot ke saham ini karena ada aksi akumulasi yang cukup lumayan. Oleh sebab itu kalau kita bicara perusahaannya menurut saya biasalah. Tapi ini yang aksi ini yang menarik. Nah Anda lihat ini chartnya ya. Saya ambil dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Pertama saat bulan Juli, mulai Juli itu volumenya sudah mulai ramai. Sebelumnya kan tipis-tipis. Dan mulai bulan September asing mulai ikut beli dengan gila-gilaan. Nih lihat ya, saat naik ini. Ya, sampai Oktober sekarang terus membeli. Pokoknya nah, Anda kalau misalkan tidak percaya, masa sih dibeli? Ini loh insider newsnya. Ini ya, saya tentang dari bulan September aja ini. Lautan luas membeli 90.000 ya. Ini beli lagi. Nggak ada istilah yang biasanya kan ada ya, insider yang beli jual untuk trading gitu. Ini enggak. Ini semuanya akumulasi bentuknya. Anda kalau lihat streamnya ya dari bulan jauh itu sudah akumulasi tok isinya. Ya 90.000, 140.000, 248.000 dan yang saya perhatikan pokoknya selama harganya ada di angka 1000 sampai 1100 disikat sama broker ini. Pokoknya nggak diberi kesempatan untuk turun. Nah, ini nih. Ya, dia akumulasi aktif kalau menurut saya di sini nih. Terus pokoknya melakukan aksi buyback. Oleh sebab itu ini kesimpulan saya. Jadi sisi menariknya perusahaan ini itu terus terang dari sisi aksi buybacknya dan kemudian asing ikut serta. Yang pertama kesimpulannya kalau kinerja bagus, valuasi menaik, prospeknya menurut kami bagus karena laba tahun 2024 satu semester jauh lebih bagus daripada 2023. Plus ada berita dari perusahaan bahwasanya targetnya naik 10%. Resiko menurut kami tidak begitu tinggi, artinya bagus. Kenapa kami katakan tidak begitu tinggi? Pertama, book value-nya sudah rendah, price to sales-nya juga sudah rendah, PER-nya juga sudah rendah, plus ada buyback. Oleh sebab itu kalau versi penilaian saham hijau ini saham bagus. Ya, ini saham bagus. Jadi seperti itu. Disclaimer on ya. Tentu saja tidak ada namanya saham sempurna. Kenapa? Kalau Anda nanti perhatikan saham ini ada kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu lotnya tipis-tipis. Jadi kalau Anda beli misalkan 1000 lot, Anda mau jual sahamnya susah, bingung. Ya harus menghabiskan beberapa tik. Tapi kalau Anda punya uang misalnya disisihkan hanya 1 juta gitu untuk beli saham ini, ya bolehlah coba-coba ya. Namanya juga usaha ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak bagi Anda yang bertanya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau ada pertanyaan atau ingin saham apa yang diulas, cantumkan aja di kolom komentar. Atau Anda punya sanggahan, saya sangat senang sekali. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Semoga saham kita hijau semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.